Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Mari adik-adik kita simak pembelajaran berikut ini. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Jadi teman-teman, salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Mari kita simak. Mendengarkan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku, maka adik-adik bisa berlatih terus hingga adik-adik dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, adik-adik bisa menyanyikan bersama dengan teman-teman dan menggunakan iringan alat musik yang ada di sekitar adik-adik. Nah, selanjutnya ada gambar petani. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Kenapa? Karena para petani ini bekerja dengan sangat keras untuk mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Dan menjadi petani ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat yang luas. Jadi adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat ini sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerahnya. Sebagai contoh, adik-adik bisa melihat masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan lautnya. Nah, adik-adik, berikut ini ada beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Di sini ada 5 kegiatan ekonomi masyarakat
dan kita akan menjelaskan satu persatu. 1. Masyarakat daerah pantai. Jadi adik-adik, pantai ini merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai juga menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Kenapa? Karena adik-adik, di Indonesia ini memiliki banyak sekali pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke loh. Jadi, kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai ini adalah sebagai nelayan. Namun, karena pemandangan di pantai ini sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat penyelam menjadi usaha ekonomi baru bagi masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Jadi adik-adik, potensi perikanan laut di Indonesia ini sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Laut ini memiliki banyak potensi. Adik-adik bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran loh, yaitu pengeboran sumber energi minyak bumi. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari juga loh. Kalau adik-adik menyelam, adik-adik bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yaitu seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Jadi adik-adik, sungai ini merupakan lingkungan alam yang sangat penting karena bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Nah adik-adik, contohnya ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Nah, pasar jenis ini dapat adik-adik temukan di Sungai Barito, Banjarmasin. 4. Masyarakat dataran tinggi. Nah, adik-adik, dataran tinggi ini itu merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut loh. Jadi, daerah dataran tinggi ini baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi ini juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk tempat wisata loh, karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Kelima, masyarakat dataran rendah. Adik-adik harus tahu bahwa dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Nah, di sini ada tugas ayo berlatih. Jadi, adik-adik mengumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di daerah lingkungan tempat tinggal adik-adik. Selanjutnya, adik-adik mengelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Nah, berikut ini contoh aktivitas ekonomi serta pengelompokannya berdasarkan lingkungan alam yang sesuai. Untuk bekerja sama dengan orang tua, adik-adik bisa menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku di depan orang tuamu.
Selesai bernyanyi, mintalah pendapat kepada orang tuamu. Ajaklah orang tuamu bernyanyi, lalu ceritakan makna lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku tersebut kepada orang tuamu.